Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi anak-anak ibu semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Oke, karena ini masih dalam kondisi masa pandemi COVID ya, maka di sini ibu tidak akan bosan-bosan nih untuk mengingatkan kalian ya, pada kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Tentunya dengan menaati protokol kesehatan yang ada, gitu ya. Nah, kalau perlu juga nih ya, tidak perlulah bepergian yang tidak tidak perlu ya, yang urgent, yang sifatnya urgent itu mungkin boleh, tapi kalau yang tidak perlu ya nggak usah lah, kalian mendingan di rumah saja gitu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, nah seperti biasa nih, kita harus menanamkan sikap religius kita, bahwa kita sebagai makhluk ketuhanan ya, makhluk yang memiliki Tuhan. Maka di sini kita akan mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta untuk memimpin doa ya kepada Ananda dan Nendra. Ya, silakan Nak untuk pimpin doa teman-temannya hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda Ibu dan Nendra Raka yang telah memimpin doa hari ini untuk teman-temannya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ya itu berjalan dengan lancar, oke? Dan kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelumnya Ibu cek dulu apakah sudah hadir semua ya untuk hari ini. Oke, baik. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kalian sudah hadir semuanya ya Nak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk pembelajaran hari ini kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan lagi kepada kalian bahwa pembelajaran yang sebelumnya itu kita sudah belajar tentang materi tentang konfigurasi elektron serta letak unsur dalam sistem periodik unsur. Nah, di situ Ibu mau cek nih apakah kalian semua masih ingat tentang materi tersebut ya. Nah, sebelumnya Ibu mau share sebuah link. Bentar. Oke, linknya ada di kolom chat ya Nak. Coba sekarang semuanya buka kolom chatnya, kemudian klik link yang ada di situ dan kita coba jawab. Ya, kalian jawab masing-masing. Oke, silakan ya. Diklik linknya, kemudian dijawab. Ayo. Gue mau cek apakah masih ingat nih pembelajaran yang sebelumnya. Punya saya nggak bisa dibuka, Bu. Bisa dibuka Coba, Nak. tapi ada tulisan itunya. Coba ulang. Ayo. Yang lain gimana? Bisa? Oke, ini ada yang masuk sudah. Dicoba lagi, siapa tadi? Virgi? Udah, Bu, udah bisa. Oke, lanjut.
Sudah 5 anak yang masuk, 6. Ya, ayo. Sudah semua? Ya, sudah berapa nih? 15, 16. Ya, sisanya. Empat anak lagi. Baik, sudah. Kita lanjut ya. Nah, silakan. Tiga kata saja yang kalian ingat terkait dengan sistem periodik unsur. Yuk, mainkan jarinya. Silakan ketik-ketik. Ibu mau lihat. Yuk. Nah, Virgi udah jawab belum nih? Belum ada yang jawab. Yuk. Belum Bu, belum jawab saya Bu. 3 kata ya Ji, jangan nama pacarnya. Iya Bu. Naila sudah? Isna, Danen, yuk. Nah, bagus ya, beda-beda nih ya. Ada yang menyebutkan kata helium, karbon, ya hidrogen, nama-nama unsur ya. Kemudian ada juga yang berkata simbol ya. Oke, elektron dan sebagainya. Bagus. Iya. Unsur kimia, atom, gas. Oke. Apa ini? Dalam. Ada kata dalam.
Apa maksudnya itu? Oke, ada metaloid, iya. Unsur kimia. Oke, bagus. Konfigurasi. Periode, oke, good. Masuk golongan juga ada. Ya, nama-nama unsur banyak ya. Oke, iya. Bagus ya nak ya. Ibu stop. Oke, Ibu close ya votingnya. Ya, terima kasih anak-anak Ibu. Kalau Ibu lihat dari jawaban-jawaban kalian nih ya, tadi ada yang menjawab untuk konfigurasi unsur Na, natrium. Ada juga yang menjawab apa nih tadi nih? Sebagian besar menjawab betul ya, konfigurasinya adalah 2, 8, 1 ya, dia dengan nomor atom 11, good. Ada juga yang masih menjawab 29, nah ini kemarin berarti nggak dengerin ibu ya kali ya. Oke, nanti diperbaiki ya nak ya, jadi untuk konfigurasi unsur natrium ya, karena dia punya nomor atom 11, maka konfigurasi yang betul adalah 2, 8, 1. Nah itu untuk konfigurasi bor ya. Oke. Bagus ya. Sekarang, nah dari konfigurasi tersebut nih, kan tadi sudah kita udah ibu berikan konfirmasi ya bahwa betul konfigurasi dari natrium itu adalah 2, 8, 1. Nah di situ kan berarti terlihat bahwa natrium memiliki 1 elektron valensi gitu ya. Nah ibu mau tanya nih, berarti letak unsur natrium ini dalam sistem periodik itu terletak pada golongan dan periode berapa? Coba siapa yang bisa jawab, silakan. Saya, Bu. Boleh? Naila? Ya? Di golongan 1A periode 3. Good. Oke, masih ingat ya? Yang lain? Sepakat? Atau ada jawaban yang berbeda? Iya, Bu, sepakat. Sepakat. Oke Sepakat, ya. Bu. Jadi betul ya, dia terletak pada golongan 1A dan periode ke-3. Oke, Ibu anggap untuk materi sebelumnya ini kalian masih ingat, dan materi ini penting sekali untuk kita masuk kepada pertemuan kita, materi kita yang baru ini. Ya, kalian sudah baca kan? Sudah download apa yang Ibu suruh, yaitu modul kemudian LKPD. Jadi hari ini tuh kita mau belajar apa nak? Siapa yang tahu? Ayo, mau belajar apa sih kita hari ini? Sudah di-download kan? Mau belajar ikatan kimia, Bu. Ikatan ion. Iya, good ya, ikatan kimia salah satunya yang kita bahas hari ini adalah tentang ikatan ion. Sip, bagus nih, udah baca berarti anak-anak ibu ya. Nah, ini salah satu yang akan kita bahas. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya loading ya, sudah nampak ya nak PPT ibu? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya melalui pendekatan technological pedagogical content knowledge. Apa itu Bu? Ya, ini terkait dengan IT juga ya. Dengan model pembelajaran problem based learning diharapkan kalian nantinya mampu menjelaskan kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan. Kemudian bisa menggambarkan lambang Lewis pada setiap atom dan menganalisis proses pembentukan dari ikatan ion serta meramalkan senyawa yang terbentuk ketika suatu unsur-unsur itu berikatan. Tentunya dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dan tetap mengutamakan disiplin kerjasama dan tanggung jawab. Seperti itu ya nak ya. Oke, itu tujuan belajar kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, malam nih, siapa nih yang udah baca modul yang Ibu kasih terkait dengan ikatan kimia? Atau mungkin semalam nih siapa yang nonton nih, kerjanya nonton ikatan cinta? Ayo, coba. Naila senyum-senyum, kayaknya nonton ikatan cinta ya? Enggak, Bu. Oh, enggak, oke. Yang lain? Sudah dibaca? Siapa yang sudah baca tentang materi ikatan kimia nih? Masa belum semua? Sudah, Bu. Siapa nak?
Iza, Bu. Iza salsa, oke, sudah. Sekarang pertanyaan Ibu, di modul itu kan kamu sudah baca. Kira-kira nih, kalau hari ini kita belajar ikatan kimia ya, berarti apa sih yang dimaksud ikatan kimia kalau yang sudah kamu baca? Ikatan kimia adalah Boleh dikeraskan, Nak? Kecil sekali, Ibu. ikatan kimia adalah gaya yang sama atau berbeda menjadi satu kesatuan. Maksudnya, gaya Gaya yang sama atau berbeda menjadi satu kesatuan. Ikatan kimia adalah gaya yang menyebabkan sekumpulan atom yang sama atau berbeda menjadi satu kesatuan. Oke, iya, betul ya. Itu ada di modul. Pokoknya kalau kalian sudah baca modul itu pasti kalian lancar deh belajar hari ini ya. Oke, bagus sekali untuk Iza Salsabila. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu punya gambar nih, ada 2 gambar. Yang satu gambar nih seseorang yang lagi sendiri, kemudian satunya lagi nih ada 2 insan ya atau sepasang suami istri. Ini suami istri loh ya, sudah suami istri. Kemudian pertanyaannya sekarang adalah, menurut pendapat kalian mana nih yang kira-kira lebih condong atau lebih stabil? Lebih condong ke kestabilan. Yang pasangan suami istri, Bu. Pasangan suami istri. Pasangan Oke. Jawaban kalian itu. Oke, sekarang pendapat kalian kenapa kalian bisa menjawab itu? Alasannya apa kira-kira? Karena kalau pasangan suami istri, Bu, bisa melengkapi satu sama lain. Jadi kalau misalnya satu ada kekurangan, yang lainnya bisa menambahkan. Waduh, so sweet ya. Oke, yang lain? Ada yang bisa menambahkan mungkin? Bagus ya. Karena kalau pasangan suami istri udah harus punya tanggung jawab, Bu. Jadi Waduh, berat nih ya tanggung jawab. iya, Bu. Oke, bagus sekali pendapat-pendapat kalian itu adalah pendapat menurut kalian ya. Oke, jadi ya menurut Ibu pun sebenarnya pasangan suami istri ini sudah lebih stabil dibandingkan kalian-kalian ini yang masih pada jomblo ya. Karena ya itu dalam agama kita pun ya itu ada bahwa ketika kita sudah menikah itu bahwa berarti kita sudah menggenapkan separuh dari agama kita gitu ya. Kalian pernah dengar itu kan? Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu punya gambar nih, balon udara ya. Kalian tahu pengisi balon udara itu apa? Ada yang tahu nggak? Gas apa kira-kira? Helium, Bu. Iya, ada di sini ya. Oke, helium. Iya, helium itu merupakan unsur golongan berapa? Golongan 8? 8 atau disebut juga atau dengan kata lain itu gas mulia ya. Nah, pertanyaan Ibu nih, apakah si helium ini bisa ditemukan dalam bentuk senyawa ataukah cukup dengan unsur tunggal itu? Nah, kemudian apakah juga atom seperti oksigen, kemudian belerang, hidrogen itu bisa kalian temukan dalam kondisi unsur tunggalnya? Atau kalian menemukannya itu justru dalam bentuk senyawa gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan dapat kalian jawab ya ketika nanti kalian belajar ikatan kimia. Pastinya sudah ada sedikit-sedikit yang nempel nih kalau kalian sudah membaca modul yang Ibu berikan ya. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu punya video ya, kita simak bersama video ini. Kira-kira video apa ya? Oke, sudah muncul ya videonya? Oke, nah coba ini unsur apa ya? Tadi disebutkan. Dia punya nama nih. Unsur apa ini? Neon, Bu. Oke, good. Punya berapa elektron valensi? Tadi dikatakan. 8, Bu.
Pan, Bu. 8 ya. Oke ya, tadi sudah digambarkan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Termasuk golongan berapa berarti? 8A. 8A. Sip, lanjut. Oke, apa tadi yang dikatakan oleh fluor dan neon ini? Percakapan apa? Ceritanya lagi pada ngobrol nih. Apa yang tadi diobrolin sama si neon dan fluor ini? Ajakan untuk berikatan. Siapa yang ngajak? Fluor. Fluor ngajak neon ya ceritanya untuk berikatan. Oke, terus apa jawaban dari neon ini? Ditolak karena sudah lengkap konfigurasinya. Oke, berarti dikatakan dia sudah apa, Nak? Sudah lengkap. Sudah lengkap itu Sudah berarti stabil. sudah stabil. Begitu ya, Nak ya? Teman-teman yang lainnya disimak juga ya, bahwa neon ini sudah stabil, maka dia tidak bereaksi dengan unsur lainnya. Maka dari itu si fluor tadi pas ngajak berikatan dia ditolak gitu ya. Lanjut. Oke, jadi kira-kira kesimpulannya apa nih ketika mereka berikatan itu untuk memenuhi apa nih? Ada yang bisa jawab gak? Memenuhi konfigurasinya, Bu. Yang tadinya berapa sih? Yang tadinya 7 7, menjadi berapa, Nak? menjadi 8. Oke, berarti kesimpulannya apa kira-kira? Unsur itu punya kecenderungan untuk apa? Untuk stabil ya. Dengan cara apa? Berikatan dengan unsur yang lainnya. Oke, bagus sekali ya. Nah, balik lagi. Ya, jadi itu untuk video kestabilan. Nah, ini faktanya ya, bahwa kebanyakan atom-atom itu tidak ditemukan dalam bentuk unsur tunggalnya, melainkan dalam bentuk senyawa. Seperti yang sering kita pakai nih, apa nih? Garam ya. Garam. Oke, si garam ini punya rumus kimia NaCl. Nah, berarti dia terdiri dari atom Na dan Cl ya. Begitupun pada ini senyawa natrium fluorida yang terdapat pada pasta gigi. Nah, ini berarti dia juga tidak sendirian ya si Na dan F-nya, tapi bergabung satu sama lain membentuk ikatan kimia. Maka dari itu yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu kebanyakan dalam bentuk apa? Senyawa. Ketika si atom-atom itu sudah berikatan gitu. Oke, good. Nah, jadi mengapa unsur-unsur itu berikatan? Tadi sudah kita jawab, untuk apa? Mencapai kestabilan ya. Kemudian bagaimana sih proses pembentukan ikatan yang terjadi di antara atom-atom? Nah, ini yang sudah tadi dijabarkan oleh teman kalian. Bagus ya. Unsur cenderung berikatan untuk mendapatkan kestabilan seperti pada unsur gas mulia. Nah, untuk dapat stabil tadi ya, seperti video itu harus memiliki elektron valensi yang sama dengan gas mulia. Bisa 2 ya untuk biar sama dengan helium, kemudian 8 atau oktet ya untuk sama dengan gas mulia lainnya. Nah, kemudian pembentukan ikatan ini bisa terjadi salah satunya itu melalui serah terima elektron ya oleh unsur yang memiliki energi ionisasi yang rendah dengan unsur yang memiliki afinitas elektron tinggi. Oke, maksudnya bagaimana, Bu? Nanti kita bahas di diskusi ya. Oke, untuk lambang Lewis. Oke, untuk lambang Lewis di sini kalau kalian amati nih tabel ini yang Ibu kasih nih, kira-kira bagaimana nih keteraturan dari lambang Lewis yang ada di sini mulai dari golongan 1A sampai dengan 8A. Siapa yang bisa menyimpulkan? Tegar.
Mau ngomong Tegar? Boleh? Siapa? Nih, kalau kalian lihat golongan 1A nih ada titik-titik ini berarti menandakan apa? Satu titik ini, kemudian 2 titik ini menandakan apanya? Nih, sampai dengan ada yang 8 titik. Kira-kira berarti ini sesuai dengan apa nih titik-titik ini? Golongannya, Bu. Iya, good. Elektron valensi. Good, elektron valensi golongan. Ada lagi? Sudah? Iya, bagus ya. Jadi ini pada golongan 1A jelas dia punya elektron valensi 1 ya. Nah, di sini berarti si lambang Lewisnya pun akan ditandai dengan 1 titik gitu ya. Kemudian golongan 2 ada 2 titiknya nih. Kemudian sampai dengan golongan 8 berarti ada 8 titik. Nah, ini adalah penulisan lambang Lewis pada masing-masing golongan. Gitu ya, Nak ya. Nah, ini ya, betul. Dia merupakan lambang atom yang disertai dengan elektron valensinya. Good ya. Nah, Ibu punya video lagi nih. Tonton lagi ya. Iya. Oke, kalau dilihat ini ya sudah diketahui bahwa di sini ada unsur natrium ya, enak ya. Kemudian dia punya nomor atom 11. Berarti konfigurasinya tadi sudah kita bahas yaitu 2, 8, 1. Oke, apalagi yang terjadi ya? Disuruh out sama temennya ya. Nah, ya kemudian yang kedua ada unsur klor ya dengan nomor atom 17, konfigurasi elektronnya berarti 2 di kulit pertama ya, kemudian 8 di kulit kedua dan sisanya 7 di kulit ketiga. Oke. Kira-kira mau bagaimana ya? Apa nih yang terjadi?
Oke, pertanyaan Ibu nih. Tadi ada natrium sama klor ya. Oke, nah si natrium ini tadi punya 1 elektron valensi di kulit terluar. Kemudian klor punya 7 elektron valensi di kulit terluar. Berarti untuk stabil nih, kalau menurut video ini kira-kira apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan oleh natrium dan juga klor? Yang mau Natrium, berpendapat ya? natrium melepas 1 elektron, terus klorin menerima 1 elektron dari natrium. Oke, ada lagi? Bagus. Ada yang melepas ya, tadi si natrium. Kemudian klor ini yang menerima. Kira-kira kenapa sih si natrium itu cenderung untuk melepas? Kemudian kenapa si klor itu cenderung untuk menerima? Ada nggak yang bisa menjawab nih? Karena yang klor itu udah 7 tanggung kalau misalnya dilepas semua. Gimana Raka? Tolong diperjelas nak, Ibu. Karena yang klor itu kan yang kulit terluarnya itu ada 7 kan. Nanti yang kulit terluarnya ada 1, mending natrium yang melepas daripada klor yang melepas 7 natrium ini. Oh, gitu. Ya, jadi kebanyakan gitu ya kalau melepas 7 ya? Iya, Bu. Gitu. Oke, menurut Raka seperti itu. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Good. Pendapatnya ya. Ada lagi? Karena Bagus ya. karena kalau di golongan 1A sampai 3A itu tingkat ionisasi energinya rendah, jadi dia cenderung melepas. Bagus. Nah, ini ya Ibu jawaban yang Ibu tunggu nih ya. Oke, jadi golongan 1A tadi natrium itu termasuk ya. Dan dia memiliki energi ionisasi yang cenderung rendah ya, maka kecenderungannya adalah untuk melepas elektron. Terus ada kelanjutannya enggak? Ya, kalau yang si klor ini gimana? Kalau natrium tadi oke, dia punya energi ionisasi yang rendah. Terus kalau klor? Bagus nih, berarti udah baca modul Ibu nih. Ada lagi? Berarti kalau klor gimana nak? Kalau tadi natrium energi ionisasinya rendah. Kalau klor? Ionisasinya tinggi. Ionisasinya tinggi. Balikannya dong ya. Oke, jadi klor ini punya afinitas. Kalian kan juga sudah belajar energi ionisasi, kemudian afinitas ya. Afinitas elektron dari si klor ini adalah tinggi gitu ya. Jadi kecenderungannya untuk menerima elektron itu lebih mudah ya. Bagus. Lanjut lagi. Iya, dah. Kemudian ketika si Na ini sudah melepas, tadi dia membentuk ion apa? Positif ya. Kemudian si Cl-nya yang tadi sudah menerima elektron cenderung membentuk ion negatif. Nah, setelah dia menjadi ion-ion nih ya, ion natrium, kemudian ion klor. Nah, ini dia bersatu membentuk suatu ikatan yang disebut dengan ikatan ion ya. Itulah. Jadi bagaimana nih kesimpulannya? Apa sih yang dimaksud dengan ikatan ion? Kalian pasti bisa menjawab. Apa yang terjadi pada ikatan ion? Coba. Terjadi apa nih? Bu. Hmm? Saya Bu. Iya, silakan Lady ya. Iya. Ikatan ion itu adalah gaya tarik-menarik listrik antara ion yang berbeda muatan. Ikatan ion juga disebut dengan ikatan elektrovalen. Bagus, iya ini juga salah satu siswa yang sudah membaca berarti ya, bagus sekali. Oke, Ibu stop dulu. Oke, sekarang karena pendahuluannya sudah ya, Ibu minta kalian untuk berdiskusi ya pada kelompok masing-masing. Nah, Ibu kan kemarin sudah membagi kelompok ya. Sekarang Ibu masukkan kalian ke kelompok kecil dalam sistem breakout room. Oke, Ibu sudah kelompokkan kalian nih. Nanti setelah ini akan Ibu kalian akan otomatis masuk ke dalam kelompok kecil ya. Masih tetap di Zoom ini. Nah, nanti kalian silakan berdiskusi terkait dengan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya, gunakan laptop ya untuk mengisi LKPD tersebut secara berkelompok. Kemudian nanti buat juga PPT-nya untuk nantinya dipresentasikan di kelas besarnya lagi. Ya,
Kalau sudah nanti Ibu juga akan masuk ya. Ibu akan masuk ke kelompok masing-masing satu persatu ya untuk mengecek kegiatan diskusi kalian. Oke, Ibu langsung masukkan semuanya ya. Halo, kelompok 1. Sudah dibuka Halo, Bu. LKPD-nya? Udah. Udah, Bu. Ya. Udah, Bu. Oke, nah di situ kan ada pertanyaan, silakan dijawab. Nah, untuk yang bagian akhir, halaman terakhir, ada permasalahan ya. Di situ sudah dilihat permasalahannya. Udah ya? Udah dilihat bagian terakhir. Boleh di-share aja siapa yang nge-share. Bisa share kan? Jadi teman-temannya lihat. Yang mana, Bu? Bagian halaman terakhir. Yang rumusan masalah. Iya. Ada ya? Nah, halaman terakhir kan di situ ada diskusikanlah ya. Iya, Bu. Sudah? Nah, terlihat ya. Jadi ada cerita bahwa di dalam cairan tubuh itu kan kita selain mengandung air juga mengandung beberapa ion seperti ion natrium, kemudian kalium, magnesium, kalsium, dan lain-lainnya. Nah, ketika kehilangan cairan tubuh, misalnya melalui keringat, urin, dan sebagainya itu kan bukan hanya air ya yang hilang, tapi juga ion-ionnya. Kira-kira nih, jenis minuman apa yang bisa berfungsi membantu memenuhi kebutuhan cairan tadi yang hilang? Bisa kasih contoh, tapi apa? Jenis minuman apa? Di iklan banyak ya. Pocari Sweat. Oke, merek Pocari ya, boleh. Berarti kelompok kalian Pocari ya. Nah, silakan lihat komposisinya, ada di internet gambarnya, komposisinya di situ kira-kira ada apa. Yang senyawanya Oke, Bu. itu bisa membentuk ikatan ion. Kalau nggak salah di situ ada mungkin natrium klorida ya, NaCl, itu kan bisa membentuk ikatan ion. Nah, gimana nih cara membentuknya? Itu dibahas nanti di presentasi. Jadi dibuat PPT-nya, minuman apa yang kalian ambil, komposisinya apa saja, kemudian senyawa apa nih yang kalian ambil untuk dijelaskan proses pembentukan ikatan ionnya. Paham nggak maksud Ibu? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Jadi fokusnya itu dulu. Nah, untuk halaman yang atas, dari atas sebelumnya, itu silakan diisi, kan itu gampang ya sesuai dengan modul yang ada. Seperti konfigurasi elektron, terus elektron valensinya berapa, mulai dari helium sampai dengan radon, itu ada semua. Kalian pasti bisa. Ya, nanti yang dipresentasikan tapi yang ini ya, yang diskusikanlah ya. Jadi yang dibikin PPT yang ini aja. Kalau LKPD-nya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, untuk teknisnya bisa paham? Iya. Ada pertanyaan? Berarti komposisinya dulu, terus minumannya dulu apa jenisnya tadi? Misalkan Iya. Pocari ya, terus komposisinya betul, terus saya kurang dengar tadi, Bu. komposisinya apa? Contohnya tadi misalkan ada NaCl nih, ada natrium klorida. Nah, itu gimana nih proses pembentukan ikatan ionnya? Gitu. Oh, iya. Dijelasin ya. Oke, bikin PPT. Sedikit aja, singkat aja PPT-nya untuk dipresentasikan secara singkat. Iya, Bu. Sudah? Oke. Ya. Jadi maksud Ibu apa nih? Jadi kalian lihat di bagian LKPD, bagian akhir ya nak ya. Nah, Iya. di situ ada diskusikanlah kan? Iya. Ya, sudah ketemu ya? Sudah, Pakai Bu. laptop aja salah satu, nanti biar salah satunya yang ngetik.
Kemudian dari diskusikanlah itu kan Ibu minta nih dari wacananya ada kasus bahwa kalau misalkan cairan tubuh itu kan mengandung air juga ion-ion ya seperti natrium dan lain-lainnya. Nah itu kan kita bisa kehilangan cairan tubuh itu melalui keringat ketika kita beraktivitas ataupun ketika bernapas dan sebagainya. Kira-kira nih minuman apa yang bisa berfungsi membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita yang hilang? Kasih contoh salah satu. Apa kira-kira? Minumannya minuman cairan elektrolit, Bu. Iya, apa? Boleh sebutkan merek salah satu aja nanti biar dicari komposisinya. Pocari Sweat mungkin. Selain itu? Apa? Tadi kelompok Maison? satu sudah Pocari. Maison boleh, ya. Boleh, kelompok kalian Maison aja ya. Boleh, boleh. Iya. Jadi kita nggak ngerjain semuanya, Bu, itu LKPD-nya. Ngerjain, tapi yang dipresentasikan adalah yang permasalahan tadi, ya. Oke. Nah, untuk yang bagian awal kan itu juga gampang ya, itu satu kelompok satu aja. Nanti tinggal diisi. Kalau yang bagian awal itu dimasukkan ke dalam Google Classroom nanti, di-input di situ. Tapi yang kita presentasikan yang permasalahan ini. Paham ya? Paham, Bu. Nah, nanti komposisinya di situ ada apa nih di Maison yang bisa membentuk ikatan ion. Misalkan ada senyawa NaCl atau ada KCl atau ada Ki dan sebagainya. Nanti silakan dilihat komposisinya. Kemudian bagaimana si senyawa itu bisa berikatan ion itu dibuat ya di PPT. Nanti PPT-nya sikat aja yang menjelaskan tentang seperti rumusan masalahnya apa ya kan. Rumusan masalah itu pertanyaan ya nak, bentuknya seperti yang ada di LKPD itu. Misalkan kayak apakah minuman apakah yang dapat berfungsi membantu bla 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 gitu. Atau nanti apa saja sih komposisi dari minuman Maison. Nah, itu termasuk rumusan masalah gitu. Ya. Paham? Paham, Bu. Iya, oke silakan dilanjutkan. Waktunya nggak usah lama-lama. Jadi kita sebenarnya ini sudah mau selesai ya. Waktunya biasanya kan kita cuma 60 menit ya. Oke, nggak usah lama-lama bikin PPT-nya. Ibu keluar dari sini kalau tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Iya, PPT yang bagus tapi singkat aja. Berapa slide? Paling 2 atau 3 slide aja cukup ya. Kasih gambarnya, kasih komposisinya, bagaimana pembentukannya, udah gitu. Oke? Ibu Ya, Bu. keluar ya. Ibu, makasih, Bu. Iya. Makasih, Bu. Assalamualaikum kelompok 3. Halo, kelompok 3. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Gimana sudah Waalaikumsalam. diskusi tentang apa nih? Kalian sudah buka LKPD-nya ya? Udah, Bu. Salah satu aja, pakai laptop salah satu siswa, nanti diketik, didiskusin bareng-bareng. Jadi di bagian LKPD halaman terakhir, nah di situ ada diskusikanlah. Sudah terlihat ya? Diskusikanlah. Nah, seperti dalam cairan tubuh nih, kita kan banyak mengandung ion ya, seperti natrium, kemudian kalium gitu ya. Nah, ion-ion itu atau cairan tubuh kita, ya air juga itu bisa hilang nih melalui aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Nah, kira-kira nih minuman apa nih yang bisa berfungsi membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita yang hilang itu? Nah, kelompok kalian kira-kira mau pakai minuman apa? Di unmute. Nailah. Masih di mute. Pocari Sweat, Bu. Pocari boleh, cuman kelompok 1 sudah nih. Kira-kira ada yang lain nggak? Atau boleh lah, nggak apa-apa kalian Pocari juga. Nah, oke kalian Pocari ya. Sepakat, kelompok 3 Pocari. Nah, sekarang dari Pocari itu kalian cari gambarnya di Google banyak ya. Nah, Pocari itu lihat komposisinya ada apa saja senyawanya. Ya, yang bisa berikatan ion. Contoh, misalnya di situ ada NaCl atau natrium klorida. Nah, itu kan bisa berikatan ion nih.
Nah, kira-kira bagaimana proses pembentukan ikatan ionnya? Itu dibuat di PPT. Jadi PPT kalian nanti isinya sedikit aja ya, barang 2 atau 3 slide itu berisi tentang rumusan masalah. Rumusan masalah itu pertanyaan seperti minuman apakah yang dapat membantu mengembalikan cairan tubuh kita yang hilang, itu termasuk rumusan masalah. Kemudian apa sajakah komposisi yang terdapat pada Pocari Sweat, nah itu berarti juga rumusan masalah. Terserah, silakan kalian buat sendiri rumusan masalah, kemudian jawab rumusan masalah tersebut ya. Misalkan tadi komposisi apa saja, berarti kalian jawab ada komposisi bla 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 blanya itu di pemecahan masalah gitu. Jadi di PPT masukkan rumusan masalah, kemudian kalian pakai apa tadi minumannya, Pocari, buat gambarnya di situ ya. Terus berikan komposisinya, itu berarti untuk menjawab rumusan tadi. Terus buat bagaimana proses pembentukan ikatan ion yang ada di senyawa dalam komposisi minuman tersebut. Kira-kira yang Ibu jelaskan bisa dipahami? Jadi PPT-nya cuma bahas tentang Pocari aja, Bu? Ya, tentang komposisi dari si Pocari itu. Pocari itu kenapa sih dia kok bisa membantu mengembalikan cairan tubuh? Karena dia mengandung senyawa tadi ya, senyawa ionik tadi. Seperti apa? Jadi misalkan NaCl dan sebagainya. Itu boleh kalian ambil komposisinya ya. Tapi jangan NaCl ya, yang lain. Nanti dibuat proses pembentukan ionnya seperti apa gitu. Misalkan tadi NaCl, Na melepas, Cl menerima gitu kan. Nanti dibuat di PPT-nya. Sudah paham? Kemudian untuk bagian atas ya, halaman awal itu juga diisi, tapi nanti dikumpulkan di Google Classroom. Jadi yang untuk dipresentasikan hari ini hanya yang bagian terakhir ya. Begitu. Ada pertanyaan? Bisa, Bu. Iya. Oke ya. Gak usah malu-malu ya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu mau ke kelompok 4 kalau tidak ada lagi pertanyaan. Jadi nggak usah lama-lama bikinnya ya, habis itu kita kembali lagi. Barang 5 menit lah itu selesai, kita kembali ke kelas besar. Oke, Ibu tinggal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kelompok 4. Waalaikumsalam, Bu. Ya, ada Raka, ada Raina, Sultan, Isna, dan Febrian. Oke, udah tahu apa yang mau dilakukan, Nak? Di LKPD-nya, ya, kalian buka. Salah satu siapkan laptop untuk mengetik, jadi satu kelompok satu aja ya. Kalian buka LKPD bagian akhir, halaman terakhir. Di situ ada diskusikanlah. Sudah dilihat? Nah, di situ kan ada cairan dalam tubuh ya. Jadi ada wacana nih, cairan dalam tubuh kita kan selain mengandung air, mengandung ion seperti natrium, kalium, magnesium dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita kehilangan cairan tubuh melalui keringat atau aktivitas lainnya ya. Nah, ini gimana nih cara kita mengembalikan kebutuhan cairan tubuh kita? Salah satunya adalah pakai minuman yang bagaimana, misalkan kayak gitu. Nah, itu silakan kalian diskusikan. Kira-kira minuman apa nih yang bisa berfungsi untuk mengembalikan cairan tubuh? Kelompok kalian mau pakai minuman apa? Pocari Sweat. Pocari. Yang lain dong. Tadi sudah Pocari. Pocari ada. Apa lagi kira-kira? Mizon. Mizon sudah juga. Apalagi? Bu, itu ntar yang dipresentasikan di kelompok gede itu materinya apa, Bu? Ini aja, tentang ini. Minuman apa kamu ngambilnya? Nah, ibu lagi jelasin nih, minuman apa kira-kira nih? Selain Pocari, Maison, ada minuman apa lagi sih di pasaran itu kira-kira? Isoplus, Bu, Isoplus. Nah, itu ya bisa. Boleh. Nah, jadi kalian tadi ngambil Isoplus ya. Ya, itu cari gambarnya di internet, kemudian cari komposisinya. Itu juga ada kok. Nanti komposisinya itu dia mengandung senyawa apa nih? Yang kira-kira senyawanya itu bisa berikatan ion.
Jadi, misalkan di situ ada NaCl misalnya, natrium klorida. Nah, gimana nih proses pembentukan dari NaCl ini? Proses pembentukan ikatan ionnya gitu. Jadi dari senyawa yang ada di komposisi minuman itu, kamu buat proses pembentukan ikatan ionnya. Itu yang dimasukkan ke PPT. Jadi PPT-nya singkat aja, 2 atau 3 slide itu cukup, berisi rumusan masalah. Rumusan masalah itu seperti pertanyaan bentuknya ya. Misalkan tadi, minuman apa yang bisa membantu mengembalikan cairan tubuh. Nah, kemudian apa saja komposisi dari minuman Isoplus tadi, ya kan? Kemudian bagaimana proses pembentukan senyawa NaCl dalam komposisi minuman Isoplus tersebut. Itu boleh. Nah, nanti dari rumusan masalah itu kamu jawab di pemecahan masalahnya. Berikan gambarnya minuman apa, kemudian bagaimana apa saja komposisinya, bagaimana proses pembentukan ikatannya. Tapi jangan NaCl ya, kalau di situ ada NaCl yang lain. Paham? 5 menit cukup ya? Ya. Bikin PPT aja sedikit, 2 atau 3 slide. Kemudian untuk halaman yang di atas-atasnya itu dikerjakan, tapi itu tidak dipresentasikan. Itu hanya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Jadi sebagai penugasan ya. Oke, yang dikerjakan yang diskusikanlah. Sudah paham? Ada pertanyaan? Jadi yang LKPD set 1 ikatan ion ini cuma dikerjain saja. Dikerjain PPT-nya, yang bagian atas ditulis di situ aja, langsung diketik ya. Kan itu ada ibu kasih kayak kolom, kemudian titik-titik. Nah, itu isi aja di situ. Nah, diketik langsung. Nah, tapi kalau LKPD-nya nanti dikumpulinnya di Google Classroom. Kalau PPT-nya nanti kita share di presentasi. Gitu. Ya, coba kalian buat. Sebentar lagi kita masuk ke kelas biasa. Siapa yang ngetik? Juru ketiknya siapa? Raka ngetik ya, Raka. Ya udah. Kalau enggak Isna nge-share screen, bisa nggak share screen? Nggak bisa, Bu. Dari tadi mau share screen juga nggak bisa. Oh nih, dah tuh ibu nyalain. Boleh salah satu yang pakai laptop, terus nanti langsung ngetik gitu. Nah, langsung diketik di situ, bikin PPT ya. Udah ada diskusi kalian. Jadi minuman apa, Tegar? 5 menit ya, ibu tinggal dulu. Tegar, tadi minuman apa, Tegar? Isoplus. Minuman Isoplus. Kalau kandungannya Chat lewat ini aja apa? Ngechat di itu loh di Zoom. betul. Air, gula, mengatur keasaman, natrium klorida, antioksida, vitamin C. Nah, nih apa nih yang bisa diambil? Yang punya ikatan ion ya. Tadi kan sudah tahu ikatan ion seperti pada golongan berapa dengan berapa yang bisa. Nama kelompoknya nih. Tuh. Apa Gi? Itu tulis juga di bawah komposisi. Iya, tambahin. Komposisi yang mirip. Komposisinya mirip dengan
komposisinya Pocari mirip dengan cairan tubuh. Tidak hanya mengandung air, tetapi juga mengandung ion, ion yang sama seperti yang terkandung dalam cairan tubuh. Dah guys. Halo Bu Ida. Ya, halo. Saya mau nanya ini proses pembentukan apa ya Bu? Ikatan ion. Iya, Bu. Senyawanya mau ngambil apa dari komposisi itu? Bentar. Coba di share screen aja, boleh nih, sudah Ibu buka. Bisa di share. Oke Bu, bentar. Lihat screen. Start progress. Mana nggak mulai dah. Bisa nggak? Sebentar nih lagi. Udah ya Bu? Udah belum? Oh, udah. Wah, dah. Nih Bu. Nah, ya udah. Bikin PPT-nya. Tapi proses pembentukannya belum Bu. Iya, ambil salah satu dari komposisi itu senyawa apa yang mau kamu ambil. Jangan natrium klorida, yang lain. Magnesium. Magnesium apa? Magnesium karbonat. Ya, silakan aja. Kalian bisa bikinnya nggak? Magnesium karbonat. Tahu di situ ada apa tuh? Kalium klorida, boleh. Silakan. Ya, kalium klorida aja Gi. Ya udah. Nah, bikin ya. Nyari di mana Bu, di YouTube? Hah? Enggak, kamu Nyari bikin di mana? aja, bisa jelasin aja nanti si siapa nih kalium klorida, kalium itu golongan berapa, klorida golongan berapa, dia cenderung menerima atau melepas dan sebagainya, itu kan bisa. Oke. Yang lain boleh ngetik di kolom chat, boleh nanti dikirim Virgi jadi tinggal kopas, gitu juga bisa. Iya, cari dong. Ya Bu. Semua golongan-golongannya aja, Bu. Iya kan, dari golongan itu nanti kelihatan siapa yang melepas, siapa yang menerima gitu kan. Terus jadinya senyawa itu gitu. Kayak yang di LKPD, contohnya LKPD yang natrium klorida, ada kan di situ? Nah, bikin kayak gitu dah. Ibu tinggal ya. Iya Bu. Kelompok 2 ada masalah? Enggak Bu, kita masih ngerjain. Jangan lama-lama ya. Oke Bu. 3 menit lagi lah. Kelompok 3 ada masalah? Yang jadi juru ketiknya siapa ini? Saya, Bu. Oh iya, di share screen aja bisa nggak? Pakai laptop kan? Nah,
biar temennya ikut berpendapat. Boleh. Saya dari HP, Bu. Dari HP? Bisa dari Iya. HP? Oh ya udah, oke. Sip, lanjutkan 3 menit lagi ya. Waduh. Ya, Bu. Ya, Bu. Apalagi ini rumusan masalahnya? Tulis soal dulu aja. Iya, itu soalnya. Tadi kan yang apa saja ke composition dalam minuman tersebut. Yang kedua itu senyawa apakah yang dapat berikatan ion? Yang berikatan ion. Senyawa apakah yang dapat Ya. berikatan ion? Yang dapat berikatan ion. Oke. Sama satu lagi, jelaskan proses pembentukan ikatannya. Jelaskan proses pembentukan ikatannya. Terus? Ya, itu doang. Udah, 3 doang ini. Ya. Udah ada yang ketemu belum jawabannya? Yang lain? Ini ntar jawabannya satu slide apa beda slide? Kayaknya satu slide aja deh. Apa beda slide enaknya? Berarti. Soalnya kan nama gambarnya juga kan? Iya. Nama gambar minumannya. Yang lain gimana nih? Udah ketemu belum? Belum. Kelompok 4, apakah kalium itu konfigurasinya 289? Boleh nggak? Berapa harusnya? 2881. Iya, gitu ya. Oke.
Ah, namanya. Untuk sisa yang lainnya gue masih nggak paham. Yang lain bisa bantu. Yang itu yang lu kasih nama kimia apa? Itu namanya dari mana dah? Apa? Yang itu yang C6 berapa itu? C6, H. Ya itu apa? Itu kalsium laktat. Iya. Oke. CA itu. C6 klorin. Halo, kelompok 4. Raka dan kawan-kawan, ini nggak usah semua, nggak apa-apa nak. Contoh aja tadi komposisi yang mana yang mau kamu ambil. Jadi nggak perlu semua, nggak apa-apa ya. Itu aja sudah cukup. Nah ini tinggal dikasih hiasan sedikit, terus kita presentasi keluar ya. Ya udah cukup itu aja. Karbon. Sudah kelompok 2? Sedikit lagi, Bu. Oke ya. 11.30 kita keluar semua ya.
Oke, baik semuanya kelas 10 MIPA. Kita lanjutkan ke sesi presentasi PPT ya. Oke, boleh siapa yang mau mewakili di awal untuk presentasi hasil diskusi kelompoknya? Kelompok berapa dulu yang mau maju? Yang sudah siap? 1, 2, 3 atau 4? Kita mulai dari kelompok 4 ya. Kelompok Raka dan kawan-kawan ya. Ya, Bu. Oke, sok monggo dipresentasikan, di share screen hasil diskusinya dan jelaskan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang komposisi dari minuman Aisyah Plus. Itu terdiri dari air, gula, pengaturan asam, natrium klorida atau NaCl, antioksidan vitamin C, klarin klorida atau KCl, kalsium laktat, barisan identik alami grapefruit, dan magnesium laktat. Nah, ini dalam ikatan ionnya, tadi ada 2 ikatan ion, yaitu NaCl, natrium klorida, dan kalsium klorida atau KCl. Na itu konfigurasi elektronnya 281 dan Cl 287. Karena Na memiliki 1 elektron lebih istilahnya dan Cl kekurangan 1 elektron, maka Na melepaskan 1 elektron dan Cl menerima 1 elektron. Dan yang kalium klorida itu 2881 dan 287. Itu sama kasusnya sama NaCl, dia memiliki 1 elektron berlebih dan Cl kekurangan 1 elektron. Jadi yang K cenderung melepas 1 elektron dan Cl menerima 1 elektron. Gitu, Bu. Oke, baik. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi kira-kira kurang apa nih dari proses pembentukan ikatan ion ini yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4? Silakan berpendapat. Elektron valensinya sudah disebutkan, terus yang melepas dan menerima ada ya. Kira-kira apa ini yang masih kurang nih? Kelompok lain gimana? Reaksinya ya, reaksinya belum ada ya. Nah, kira-kira ini gimana nih reaksinya nih? Na menjadi ion apa, Cl menjadi ion apa, K juga. Nah, itu disebutkan, Nak. Ada yang bisa? Na menjadi Na plus, Cl jadi Cl minus. Iya. Sama K menjadi K plus dan Cl minus. Ketika bereaksi, Na plus dan Cl min ini baru akan bisa membentuk ikatan ion tadi ya, yaitu membentuk senyawa apa? NaCl dan KCl, Bu. Iya, gitu. Oke, apa-apa, good ya. Oke, ada lagi kelompok lain yang minumannya beda, misalkan dengan komposisi yang mungkin berbeda juga. Siapa? Boleh ditutup, Nak, Raka. Terima kasih. Oke, Bu. Kelompok siapa nih? 1 deh, kelompok 1 ya. Siapa nih? Lady dan kawan-kawan. Iya, Bu. Iya, boleh Virgi. silakan Virgi atau siapa yang mau presentasikan. Di share.
Share screen, Bu. Mm-mm. Oke. Ada suara nggak, Bu? Iya, ada. Iya. Suara kamu. Emang ada suara apa lagi? Iya, maksudnya suara saya kayak gitu. Iya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 Waalaikumsalam. ingin mempresentasikan Pocari Sweet. Komposisinya air, gula, Maksudnya asam ingin sitrat. mempresentasikan Pocari Sweat gimana? Apaan? Gimana terus, Bu? Kalimatnya coba gimana? Lady mana lagi? Cirit. Lady bantuin. Ayo, Lupa. belajar presentasi. Kita kan belajar. Saya ingin mempresentasikan Apa proses tadi permasalahan pembentukan apa? pembentukan ion. Apaan sih ini? Tiba-tiba magnesium. Ya udah, silakan. Komposisinya air, gula, asam sitrat, natrium klorida, kalium klorida, kalsium laktat, magnesium karbonat, dan perasa. Komposisinya Pocari mirip dengan cairan tubuh, tidak hanya mengandung air tetapi juga ion. Ion yang sama seperti yang terkandung dalam cairan tubuh. Proses pembentukannya, magnesium termasuk logam alkali tanah yang memiliki nomor atom 12 yang memiliki elektron valensi 2, sedangkan oksigen termasuk non-logam yang memiliki nomor atom 8 memiliki elektron valensinya 6. Terbentuknya senyawa Mg0 yaitu Mg0. Mg0 benar nggak, Bu? MgO yaitu Mg2 plus, Magnesium kemudian oksigen. iya itu yaitu Mg2, ya Allah. Magnesium oksigen, Bu. Nanti kemana lagi? Magnesium Oksigen. Oksida. Mg2 plus kemudian menyerahkan 2 elektron tersebut pada oksigen. Oksigen menerima 2 elektron dari Mg dan membentuk ion O2 Iya, Bu, benar gak? Iya, tapi penulisannya gimana harusnya? 2 minnya di atas ya? Oh, enggak sejajar kebalik ya, begitu Bu. ya? Iya, Bu, maaf, Bu. Kemudian 2 min di atas. Terus Oksigen menerima 2 elektron dari Mg dan membentuk ion O2 min. Terus apakah tadi Mg itu membentuk O2 min? Enggak. Gimana sih kalimat kamu tuh? Lah, saya tinggal copy paste dong, Bu, dari Oh, Lady. tunggu. Oh ya, sudah. Oke, sekarang pertanyaannya tadi emang ada MgO di komposisinya? Coba lihat lagi komposisinya. Enggak ada, Bu. Adanya apa? MgO, sebentar, Bu. Teman-temannya satu kelompok silakan boleh membantu, kan tadi sudah diskusi. Kenapa ngambil ini? Emang ada MgO-nya di situ? Lady. Iya, Bu, maaf. Pembentukannya sudah betul, tapi Ibu mau tanya nih, nanya aja, ada nggak di komposisinya? Oh iya. Ya, maaf, Bu. Kok minta maaf, kenapa? Nggak ada itunya. Iya. Harusnya apa? Salah minuman lu kali. Salah minuman. Kurang aqua kamu ya.
Apa dong? Nah, ini lagi pusing Itu dia. dilihat tuh, magnesium apa adanya. Mungkin maksud kamu Iya, Bu, ini ya, harusnya. magnesium Magnesium karbonat itu. karbonat. Nah, itu bukan Enggak, kamu. MgO. Coba cari apa itu. Nah, Berarti oke, nanti MGK. diperbaiki ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Ya, pada LKPD nanti yang Ibu terima di Google Classroom itu sudah dalam bentuk perbaikan. Oke. Iya, Bu. Tapi untuk MgO, misalkan toh di situ ada ya, itu sudah betul ya tadi prosesnya Mg-nya melepas 2 elektron, kemudian O-nya menerima 2 elektron gitu ya. Oke, untuk yang lain. Bu. Sip, ada lagi kalau sudah ditutup. Ya, kelompok lain siapa yang mau? Tinggal berapa nih? Kelompok 3. Belum ya, kelompok 3. Tiga atau 2 dulu, silakan. Danendra, yo. Kelompok Danendra, kelompok 2 ya? Kelompok 2, yo. Danen, halo? Ya, Bu. Iya, sok di share screen. Bentar, Bu. Salah. Udah kelihatan, Bu? Ya, sudah. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kandungan minuman Maison dan proses pembentukan ion yang terkandung dari zat yang ada di dalam minuman ini. Jadi yang pertama ada komposisi dari minuman Maison. Jadi komposisi dari minuman ini adalah air, fruktosa, pengatur keasaman, gula, perisa sintetik, es ekstrak teh putih, natrium klorida, trinatrium sitrat, kalium karbonat, kalium klorida, pengawet, pemanis buatan, penstabil nabati, sekuestran, dan premix vitamin. Nah, elektrolit yang terkandung dalam minuman ini adalah kalium karbonat, kalium klorida, dan juga natrium klorida. Elektrolit yang disebutkan di atas akan melepas elektron terluar mereka dan akan menstabilkan elektron yang ada dalam tubuh dan akan membentuk ion-ion yang hilang dari tubuh saat proses oksidasi. Jadi selanjutnya ada konfigurasi elektron natrium. Jadi konfigurasi elektronnya ada Ne3S1 dan juga konfigurasi elektron kalium yaitu Ar4S1. Dan di sini selanjutnya adalah elektron valensi dari natrium dan kalium. Elektron valensinya ada elektron valensi natrium dan kalium ada 1 dan dari Gimana, Danen? Halo, Danen? Kelompok 2 yang lain? Ada trouble? Sepertinya trouble ya?
Halo. Coba kelompok 3, ini bisa ditutup nggak ini? Ibu yang tutup deh. Sepertinya ada trouble teman kalian. Ya, kelompok 3 pakai apa? Minuman apa? Pocari Sweat juga. Oh, sama ya? Ngambilnya apa? Coba ditunjukkan. Silakan, kelompok 3. Ngambil apanya, Bu? Atomnya, unsur senyawanya. Senyawanya, iya. Sok dijelaskan, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Zara, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kandungan apa saja yang terkandung dalam Pocari Sweat serta kandungan Pocari Sweat apa sajakah yang dapat berikatan dengan ikatan ion. Pertama, rumusan masalahnya. Yang pertama, apa sajakah komposisi dari Pocari Sweat? Yang kedua, senyawa apakah yang dapat berikatan ion? Yang ketiga, jelaskan proses pembentukan perikatannya. Untuk yang pertama, komposisi dari Pocari Sweat adalah air, gula, pengatur keasaman, perisa sitrus, natrium klorida, kalium klorida, kalsium laktat, magnesium karbonat, dan antioksidan asam askorbat. Untuk poin yang kedua dan ketiga saya gabung. Jadi untuk kandungan komposisi yang terdapat di Pocari Sweat itu saya mengambil contoh dari kalium klorida dengan turunan rumus KCl, yakni kalium memiliki elektron 19 dan klorida memiliki elektron 17. Dengan konfigurasi kalium adalah 2881, sedangkan klorida adalah 287, maka kalium melepas 1 elektron, sedangkan klorida menerima 1 elektron. Maka habis itu terjadilah persamaan rumus yakni KCl. Sekian dari saya, Bu. Gimana? Jadi si K-nya gimana? Itu nulisnya gimana sih? K plus? Itu maksudnya jadi K-nya itu sudah punya ionnya positif, Bu. Kenapa? Karena dia melepas 1 elektron. Terus Cl-nya karena dia menerima 1 elektron dari kalium, maka jadi Cl-. Itu reaksinya nanti diperbaiki ya, yang K-nya itu. Baik, Bu. Habis itu prosesnya dari K plus bertemu dengan Cl-. Sehingga membentuk KCl. Oke, boleh ya. Yang diambil di sini adalah kalium klorida. Nah, untuk kelompok berapa nih? 3 ini bagus ya, ada rumusan masalahnya. Kan tadi Ibu sudah bilang juga ke semua kelompok, bubuhkan di situ rumusan masalahnya, kemudian jawab pemecahannya seperti apa gitu ya. Oke, cukup bagus. Kelompok 3 silakan diakhiri, Naila. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di close. Oke, bagus ya. Hari ini semua kelompok sudah cukup baik. Nah, untuk tadi yang masih kurang-kurang itu diperbaiki ya. Nah, ambil yang bagusnya dari tiap masing-masing kelompok. Seperti tadi kelompok 3 ada rumusan masalahnya. Oh, yang belum ada boleh ditambahkan nanti ya, diperbaiki lagi. Terus yang belum ada apanya nanti tadi reaksinya ditambahkan reaksinya tadi seperti teman kalian ya. Oke. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Kita simpulkan bersama nih apa yang sudah kita pelajari hari ini. Boleh siapa yang mau memberikan pendapat apa yang sudah menyimpulkan?
Maaf, menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Hari ini kita belajar apa aja sih, Nak? Coba. Siapa? Virgi deh, Virgi, hari ini kita belajar apa, Nak? Saya lagi di toilet, Bu. Hah? Di toilet, Bu? Virgi. Lagi pipis, Bu. Ya udah nggak usah disebutkan. Oke. Ya, kata Bian bisa menjawab ya, nggak usah disebutkan kamu sedang di toilet. Ya, belajar apa, Ji? Belajar kimia. Belajar inian, apa namanya? Aduh, lupa kan. Masa lupa? Baru sebentar. Gimana besok? Ya, siapa yang bisa membantu? Belajar pembentukan senyawa. Pembentukan senyawa. Bagaimana maksudnya? Melalui apa? Ya, yang lain boleh? Danen sudah stabil jaringannya? Mana dia? Halo? Ready? Ya, Lady, coba belajar apa lagi hari ini? Bahwa? Bu, Ya, kesimpulannya gimana? Tadi mulai dari video awal tadi kita simpulkan bersama sampai dengan tadi akhir ya presentasi. Halo, siapa yang bicara ini kecil sekali? Raka ya? Penggabungan dua unsur stabil menjadi stabil. Menjadi stabil dengan cara apa? Ikatan ion. Gitu. Oke, yang lain? Ya, jadi bahwa hari ini kita sudah belajar unsur itu memiliki kecenderungan untuk stabil seperti pada golongan 8A ya, gas mulia. Stabilnya itu bagaimana? Stabilnya itu ketika konfigurasinya sama dengan si gas mulia itu, yaitu 2 duplet atau oktet 8 gitu ya. Nah, oke, selanjutnya, mohon maaf sedang azan ya. Nah, selanjutnya apalagi tadi? Salah satunya untuk stabil itu dengan cara berikatan. Nah, ikatannya itu apa? Tergolong ke dalam ikatan ion ya. Salah satu yang kita pelajari hari ini adalah ikatan ion. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu sambil menunggu azan, Ibu share link untuk kuis ya hari ini. Sebentar saja, silakan kalian kerjakan kuisis untuk evaluasi hari ini. Langsung ya, live. Oke, linknya sudah Ibu share. Silakan diklik untuk join.
Tinggal diklik saja linknya ya. Ya, kemudian kita mulai. Nah, dipercepat yang lain. Ini nggak bisa ngerjain Bu lewat laptop Bu. Ini gimana sih Bu caranya Bu? Tinggal klik. Ntar belum mulai. Tunggu yang lain dulu. Oh, belum mulai. Bentar ya. Oh belum mulai. Tungguin ya. Bentar, tunggu Nungguin temannya. ya. Makanya yang lain cepetan join. Ayo, ntar ibu klik Iwan, duluan. ayo Iwan join Iwan. Ayo buru, nggak pakai lama ya. Habis itu kita sholat zuhur. Gue lewat laptop apa lewat HP ngerjainnya? Bebas. Sabri Lewat nanya HP aja mulu Bu. ya. Sama aja. Bisa. Oke Bu. Iwan ketawa ngapa sih Iwan? Sudah? Sudah semua ya? Udah belum? Lu ngapa sih Sabri? Oke, kita mulai ya. Siap? 1, 2, 3. Sok, mulai. So. Ya minimal lo perjawaban lah. Kagak otak banget bocah. Ya sama semua ini. Beda deh. Y2Y X2Y X2Y YX XY2 bener. Gar. Nah ini soal apa ini sih nggak tahu. Tegar ngomongnya ya. Ayo, kejar-kejaran Depresi. poin. Gak ada ya. Ini yang 0 pada ngapain aja nih yang 0? Jawabannya benar, guys. Jelaskan terjadinya ikatan ion pada senyawa yang berasal dari 12 Mg dengan 9F.
akan bereaksi dengan asam konjugasi. Hal ini mengakibatkan konsentrasi dari asam askar menurun, sedangkan konsentrasi dari basa konjugasinya meningkat. Dapat kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada pengaruh dari ion OH- di dalam larutan ini. Iya, oke. Nah, sebelum membahas prinsipnya tadi, ya, oke. Tadi contohnya apa ya? Oke, ya, terima kasih. Bagus sekali tadi peringkat pertama diperoleh oleh siapa tadi, Naila ya, Naila Zahra, kemudian disusul oleh Fahmi Irsad dan Saila Clarista. Bagus sekali ya, Nak ya. Oke, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Setelah ini nanti kalian masuk ke Google Classroom dan upload di situ hasil diskusi LKPD yang sudah kalian jawab tadi, yang sudah didiskusikan tadi ya. Jangan lupa ada di situ topiknya sudah Ibu buat ya, tentang pengumpulan LKPD pada pertemuan hari ini Rabu 2 Juni 2021. Oke, selanjutnya pada pertemuan minggu depan kita akan membahas terkait dengan ikatan kovalen. Oke, kalian nanti bisa mulai dari sekarang dicicil-cicil ya, ikatan kovalen tuh belajarnya apa aja sih, boleh nanti dibuka-buka lagi. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan kah? Tidak ya, udah pada lapar ya, makan siang. Oke, baik, Ibu cukupkan, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Ya. Saya mau nongkrong. Ya, tukul berisik. Tadi Ibu bilang apa? Nggak boleh. Diam di rumah. Enggak, Bu. Bercanda, Bu. Ibu bilang bundamu loh. Iya, Bu, ya, Bu. Jadi ngajakin soalnya. Iwan. Terus.